Halo sobat semua, jumpa lagi dengan Aspuja Story. Semoga kalian selalu sehat sebelum mulai. Jangan lupa subscribe, like, komen, serta nyalakan lonceng biar dapat notifikasinya update terbarunya. Bab 49 Menekan Kejahatan. 3 anggota keluarga Zhang sedikit terkejut, dan kemudian wajah mereka berubah drastis. Setelah memikirkannya dengan cermat, semua perubahan dalam keluarga Zhang benar-benar dimulai sejak pembelian cermin ajaib ini. Keluarga yang dulunya bahagia dan sehat, kemudian satu persatu menjadi sakit-sakitan. Jika Darwin tidak menanyakan kalimat ini, keluarga Zhang yang tidak percaya pada dewa dan Buddha, sangat tidak mungkin akan berpikir untuk menghubungkan perubahan keluarga dengan cermin ajaib ini. Darwin, bagaimana kamu mengetahuinya? Apakah di antara semua ini ada kaitannya? Wajah Jufri menjadi sedikit gugup. Cermin ajaib ini bukanlah sebuah alat pemakaian keseharian. Ini adalah cermin orang mati yang dipersembahkan kepada orang mati di dinasti Qin. Artinya, cermin itu digunakan untuk pemakaman sakral yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Lalu lihatlah hewan mengerikan yang diukir di balik cermin ini. Rasanya memang digunakan untuk menjebak arwah pemilik makam. Semakin lama terjebak, aura kemarahan akan semakin besar, bahkan mungkin bisa menjadi hantu yang ganas, dan beberapa penyihir kuno menggunakan cermin ajaib sebagai media untuk meletakkan kutukan pada tubuh orang lain. Ini juga merupakan barang jahat. Darwin selesai berbicara tanpa penyembunyian, wajah Jufri sudah sedikit pucat, Ineke merinding dan tubuhnya sedikit gemetar. Semua orang tidak percaya hal jahat semacam ini, tetapi jika itu terjadi pada diri sendiri, maka mau tidak mau harus mempercayainya dan merasa ketakutan. Maksudmu cermin ajaib ini jahat? Lalu kenapa aku baik-baik saja? Juanda berkata. Sebagai pria kuat yang selalu sehat, Juanda tidak mempercayai kata-kata Darwin. Kamu tidak tinggal di rumah, dampaknya sangat kecil, selain itu, darahmu kuat dan auramu melimpah, jadi tidak akan mudah diserang oleh kejahatan. Kutebak kamu mungkin lahir pada waktu siang hari yang cerah. Darwin menjelaskan. Saat memikirkannya, Juanda mengangguk dengan terkejut. Hari ulang tahunnya memang pada saat musim panas tahun itu, dan lahir pada siang hari, dan hari itu sangat cerah. Setelah percakapan ini, keluarga Zhang semakin percaya pada Darwin. Darwin menatap cermin ajaib dan matanya berkedip. Meskipun barang semacam ini adalah barang jahat, tetapi barang ini tidak mungkin bisa ditemukan di mana-mana. Hanya dengan masuk toko barang antik sudah bisa langsung mendapatkannya. Kalaupun bisa mendapatkannya, dengan penghasilan Jufri, dia juga tidak akan mungkin bisa membelinya. Darwin merasa pasti ada yang aneh di antaranya. Paman Jufri, jika kamu percaya padaku, bisakah kamu menceritakan secara terperinci awal mula mendapatkan cermin ajaib ini? Darwin berkata. Mendengar Jufri tidak menutupi dan mengatakan yang sebenarnya, ternyata ada seorang pengusaha kaya di kota Ain Clark yang merekomendasikannya ke toko barang antik. Kemudian Jufri menyukai cermin ajaib ini, meskipun Jufri melihat bahwa harga cermin ajaib ini hanya 160 juta, dan curiga pengusaha kaya ini melakukan suap terselubung, tetapi karena sangat menyukainya dan tidak memiliki barang pegangan mahal lainnya, Jufri akhirnya tetap membelinya. Sekarang tampaknya masalah ini tidak sesederhana itu, mungkin bukan hanya suap, tetapi juga konspirasi lain. Darwin bertanya, Paman Jufri, apakah pengusaha kaya ini memiliki kebencian dan dendam denganmu? Mungkin ada sedikit. Saat itu dia mengumpulkan dana secara ilegal dan berhutang pada bank. Dia ingin aku bantu menutupi masalah ini, tapi aku tidak setuju. Setelah itu, pengusaha kaya itu melompat dari gedung dan bunuh diri. Wajah Jufri gelap dan berkata, kalau begitu, berarti sudah benar,
pengusaha kaya ini memiliki dendam padamu, dan sengaja membiarkanmu membeli barang jahat ini dengan harga murah, lalu merugikanmu. Jika aku tidak salah, hari di saat pembeliannya mungkin adalah hari ke-27 musim dingin, langit bumi mendung, jika tidak, bagaimana mungkin barang jahat seperti itu akan mengalami perubahan? Darwin berkata. Jufri memikirkannya dan memang di waktu seperti itu, hari itu sangat dingin, turun salju tebal di langit dan tanah membeku. Kebenaran masalah ini berangsur-angsur semakin terlihat jelas. Pada saat ini orang-orang dari keluarga Zhang secara sadar menjauhi cermin ajaib. Dulunya itu adalah harta karun rumah kota, tetapi sekarang telah menjadi barang jahat yang ditakuti dan dihindari oleh semua orang. Tatapan mata yang sedang menatap cermin ajaib penuh ketakutan. Memikirkan kembali penderitaan yang dirasakan oleh keluarga Zhang dalam 5 tahun terakhir, mereka satu persatu mulai membenci cermin ajaib dan ingin sekali langsung menghancurkannya. Setelah kejadian ini, keluarga Zhang berutang budi pada Darwin. Dan juga menganggapnya sebagai teman sejati. Setelah keheningan dan ngeri, Jufri memandang Darwin dengan penuh rasa terima kasih dan bertanya, Darwin, apakah kamu punya cara untuk menekan barang jahat ini dan menyelamatkan kami sekeluarga? Kamu harus membantu Paman. Aku tidak akan melupakan kebaikan ini. Betapa berharganya hutang budi dari wakil wali kota. Hanya saja Darwin bukanlah seorang idiot, yang jika bertindak gegabah, namun tidak mampu mengatasinya, dan malah tidak hanya akan menimbulkan masalah pada tubuh bagian atasnya, tetapi hidupnya juga akan terancam. Darwin, kali ini jika kamu bisa membantu keluargaku, kedepannya jika kamu mengalami kesulitan, cari saja aku, hanya satu kalimat. Aku, Juanda, tidak akan pernah mengingkari perkataanku. Juanda berkata dengan tulus, dan Ineke juga menggenggam tangan Darwin. Darwin, bantulah Bibi, mulai sekarang kamu akan menjadi keponakanku. Aku akan menjadi bibimu. Kalimat ini sangat berat, meski hanya sebatas panggilan, namun secara implisit mengandung makna, jika kamu menolongku, maka kita akan menjadi satu keluarga. Jika menjadi bagian dari keluarga wakil wali kota, kedepannya di kota Ainklak, bukankah berarti bisa mendapatkan apapun yang diinginkan? Darwin sedikit tersentuh. Tetapi masih tidak berani menyetujui sepenuhnya, kekayaan yang diminta dalam keadaan bahaya, tetapi juga harus memiliki hidup untuk menikmatinya. Dalam harapan tinggi dari 3 orang keluarga Zhang, Darwin berpikir sejenak dan berkata, Paman Jufri, kalian sekeluarga, termasuk Rere, tinggalkan gedung ini untuk sementara waktu. Aku punya beberapa cara, tidak tahu apakah bisa menekan barang jahat ini, tetapi aku akan berusaha. Beberapa kecelakaan mungkin akan terjadi di dalam prosesnya, dan bahkan bisa mengancam nyawa, jadi kalian pergilah lebih dulu dan serahkan semuanya padaku. Darwin berkata dengan sangat serius, dan tidak lupa untuk memuji dirinya sendiri, meningkatkan rasa terima kasih keluarga Zhang pada dirinya, menjelaskan bahwa dirinya telah mempertaruhkan nyawa untuk membantu keluarga Zhang untuk menyelesaikannya. Jufri mengangguk penuh rasa terima kasih, dan menjabat tangannya dengan sungguh-sungguh. Darwin, terima kasih banyak, perhatikan keselamatanmu. Saudaraku, apakah perlu bantuanku? Juanda berkata. Tidak perlu, aku bisa sendiri. Jika kamu tetap tinggal juga tidak ada gunanya, dan kamu mungkin saja akan disakiti oleh roh jahat. Darwin berkata, Juanda hanya bisa mengucapkan terima kasih, dan kemudian sekeluarga berempat meninggalkan gedung kecil dan pergi keluar sementara waktu. Rere yang menderita autisme tidak mau keluar, jadi Juanda menggendongnya dengan paksa dan pergi. Setelah beberapa saat, hanya Darwin sendiri yang tersisa di gedung kecil. Dia tidak membuka mata ajaib, semua yang ada di depannya sunyi seperti biasa. Setelah membuka mata ajaibnya,
pegunungan pedang dan api muncul di hadapannya, mayat ada di mana-mana. Darah mengalir menjadi seperti sungai, bahkan langit berubah menjadi warna merah. Dia tidak tahu mengapa bisa muncul gambaran seperti ini, dan tadi, saat tangannya memegang cermin ajaib, dia membuka mata ajaibnya, dia mencium bau darah yang kuat dan merasakan aura dingin dan jahat yang mendalam. Karena itu, barulah tangannya gemetar dan cermin ajaib jatuh ke dalam kotak kayu tadi. Setelah memikirkannya dengan cermat, satu-satunya cara agar Darwin bisa menyelesaikan masalah ini adalah mata ajaibnya. Terakhir kali saat bangunan berhantu itu menyebabkan nyawa dirinya terancam, kekuatan mata ajaib membludak, menembakkan 2 lampu keemasan, membunuh Jarko dan 6 hantu kecilnya, juga menelan ingatan dendam Jarko. Kekuatan supernatural ini sangat kuat. Namun, Darwin tidak tahu bagaimana merangsang pertunjukan ini. Mengerutkan kening, dan akhirnya dengan berani berjalan mendekat dan kembali memegang cermin ajaib. Duduk bersila di tanah, menggunakan elemen campuran tenaga Ki untuk menyesuaikan kondisi tubuhnya ke kondisi yang terbaik, lalu menarik napas dalam-dalam, menatap cermin ajaib dengan sepasang mata ajaib, dan tiba-tiba mengaktifkan fungsi visual tembus pandang. Dalam sekejap mata, aura dingin dan jahat cermin ajaib muncul di depan matanya. Mata Darwin menegang, dan hatinya bergetar, tetapi dia masih bersikeras, matanya menatap ke cermin. 1 detik, 2 detik. Setelah bertahan sebentar, sesuatu yang aneh terjadi. Tubuh Darwin sedang duduk, tetapi kesadarannya melompat ke dalam cermin ajaib. Seketika langsung terjebak di dalam pertempuran antara kuda yang dilengkapi dengan baju besi dan konfrontasi puluhan ribu tentara. Tentara berlapis baja yang tak terhitung jumlahnya membunuh dengan liar. Satu tumbang, yang lainnya langsung bergegas. Kuda-kuda itu meringkik, dan jenderal di atas menebas dan membunuh dengan pisau panjang dan tombak. Sisi paling kejam dan brutal dari perang itu begitu nyata dan tragis dipentaskan di depan Darwin, dan kaki Darwin langsung lemas, berlutut dan muntah. Dia tidak tahan dengan pemandangan darah, daging dan berbagai bagian tubuh. Pada saat ini, ada sensasi panas dari pahala di bagian leher, dan menyebar dengan cepat ke seluruh tubuh. Darwin merasa sedikit lebih nyaman, memaksakan diri untuk berdiri, mencoba menatap dan melihat sekeliling. Pemandangan itu berubah lagi. Kali ini bukan pertempuran tentara, tapi pembunuhan tahanan. Di lubang tak terlihat di tanah, kumpulan tentara tak bersenjata didorong masuk, melolong dengan sekuat tenaga. Melihat semua ini, kulit kepala serasa mati rasa. Jumlahnya sulit untuk dihitung. Kemudian dengan sebuah perintah, langsung dikuburkan dengan tanah kuning secara bertahap, tanpa ada kesempatan untuk meronta. Jika ada sedikit kemungkinan ingin melompat keluar, maka akan ada anak panah yang terbang untuk membunuh. Selain pembunuhan, sisi lain masih menggunakan pedang untuk membunuh hidup-hidup. Aura darah yang pekat menyebar, dan tanah berubah menjadi warna merah. Semangat Darwin sangat terstimulasi, dan dirinya sudah membeku, tidak bergerak sama sekali. Tiba-tiba sebuah panah terbang di kejauhan, secepat listrik. Target adalah di dahinya. Darwin tidak bisa menghindarinya sama sekali. Terdengar suara melolong, panah telah tiba. Pada saat ini, mata ajaib akhirnya menembakkan 2 cahaya emas, peng. Panah itu berubah menjadi bubuk. Semua pemandangan di depannya juga menghilang secara tiba-tiba. Di sekelilingnya sangat gelap dan tidak bisa melihat apa-apa. Darwin menyipitkan mata dan bersiaga. Setelah beberapa saat, sebuah lampu minyak menyala. Darwin melihat dengan cermat. Ternyata dirinya sudah berdiri di ruang belajar yang bersih dan rapi dengan aroma kayu cendana, balok vermilion, lantai mengkilap, cawan perunggu, dan ada seorang pria duduk di kasur dengan rambut panjang. Tubuhnya tidak tinggi dan besar, tapi sangat pintar, berpakaian tipis dan sedang menyeka pedang tajam dengan cahaya dingin.
seolah-olah bisa memotong segala sesuatu di dunia ini. Memalingkan kepalanya, dia menatap Darwin yang sedang berdiri. Matanya tajam, berfungsi kembali dan semua bakatnya terungkap, seperti pedang yang ada di tangannya. Tidak ingat sudah berapa tahun, kamu adalah orang pertama yang bisa berdiri di depanku dan menahan diri di depan lautan darah dan mayat. Sangat bagus. Sepertinya kemenangan ini adalah sebuah kelinglungan, pasti dikirimkan oleh penjahat Paman Fan. Jika aku tidak merugikanmu, maka kamu tidak akan merugikanku. Tapi hanya ada satu akibat yang akan kamu alami. Pria itu tiba-tiba berdiri, aura pembunuh di tubuhnya sangat tajam, seolah-olah bisa menembus ke langit. Mulutnya berkata lagi dengan berat, kematian. Begitu kata itu keluar, pedangnya juga ikut menyambar. Seperti cakar naga, langit kuning dan petir, pedang memenuhi seluruh langit, tidak ada cara untuk menghindarinya. Seluruh bagian tubuh telah menjadi sasaran. Darwin kaget, seolah-olah seperti terjatuh ke lautan neraka. Tidak tahu mengapa pria ini membunuhnya saat baru bertemu. Dalam kondisi kritis, mata ajaib sekali lagi memancarkan cahaya keemasan, pong-pong-pong. Seperti dewa petir. Tak terkalahkan, pria perkasa dan kuat itu menghadapinya. Setelah 2 pukulan, pedang itu hancur menjadi bubuk, dan sekujur tubuhnya menjadi genangan darah. Tapi dia masih belum mati. Darah mengembun menjadi bentuk manusia lagi, dan dia berteriak, mengapa aku bersalah atas dunia? Cahaya keemasan muncul kembali, pong. Pria itu berubah menjadi abu dan menghilang. Di antaranya ada satu titik terang yang abadi, aura kebencian membumbung ke atas langit, dan ditelan dengan brutal oleh mata ajaib. Ruang itu jatuh ke kegelapan lagi, tidak ada suara ataupun bau, Darwin berkeringat dan sarafnya tegang. Ini seperti melewati kematian. Dia menarik napas dalam-dalam dan duduk bersila di tanah.